Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, role model kita, beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di minggu lalu kita sudah mencoba memahami hakikat air itu apa ya, jadi saya ulang sedikit. Air itu asalnya nggak dari bumi, jadi diturunkan oleh Allah dari langit. Begitu dia sampai masuk ke dalam tanah, dan dia menyuburkan tanah, dan dia menumbuhkan tanaman-tanaman. Yang dari situ terjadinya kehidupan. Jadi salah satu sifat dari air adalah memberikan kehidupan. Jadi dari air itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, dari air itu juga diantaranya manusia juga diciptakan dari tanah, dan 80% apa? Air adalah air. Lalu kita juga belajar air itu punya beberapa sifat yang bisa kita tiru. Jadi yang salah satunya adalah air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita harus benar-benar menghargai hidup itu sendiri. Yang kedua adalah air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam arti kita bisa meniru sifat air itu adalah sifat rendah hati. Yang selanjutnya adalah air itu menyejukkan. Jadi kalau bisa pribadi-pribadi kita di dalam satu lingkungan itu, kita selalu menyejukkan lingkungan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, juga air itu membawa pesan. Jadi kalau dulu ada salah satu ilmuwan Jepang meneliti tentang air, namanya Masaru Emoto, itu dia meneliti kristal-kristal air. Jadi kalau air dari beberapa penjuru dunia dia teliti gitu, kristalnya seperti apa. Dan yang paling bagus kristalnya adalah air Zam-Zam. Dan yang kedua adalah air biasa yang kita berikan pesan-pesan baik. Jadi air itu kita doain, maka molekul kristal-kristal itu akan berubah menjadi lebih bagus. Kalau kristal-kristalnya bagus, itu kalau diminum menyehatkan gitu. Jadi nggak heran kalau orang-orang tua kita dulu kalau ngedoain anaknya melalui perantaraan air gitu. Jadi kita doa, kita sampaikan pesan itu ke dalam air, lalu diminumkan. Kalau yang lagi sakit panas jadi sembuh gitu ya. Ternyata setelah sekian tahun kemudian baru ketahuan air itu menyimpan pesan. Jadi kalau misalnya menurut penelitian Mas Emoto sendiri, kalau air yang disetelin lagu rock atau istilahnya kita kasih kata-kata yang jelek, ya air itu jadi kristalnya jadi nggak bagus. Tapi kalau disetelin murotal Quran, kita kasih kata-kata yang baik, doa, ya, molekulnya jadi bagus. Nah kalau itu angin, kalau hari ini kita akan sedikit share mengenai angin. Angin itu tertera di beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi angin adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Sudah sepantasnya manusia mengambil pelajaran dan hikmah apa yang ada di balik kekuasaan Allah melalui angin. Jadi
Dengan mempelajari gerak angin, manusia dapat belajar tentang kekuasaan dan keagungannya. Diaturnya angin adalah nikmat Allah yang sangat besar untuk manusia. Sebab jika angin tidak diatur oleh Allah, tentu tidak akan ada kehidupan bagi manusia di bumi ini. Manfaat angin sangat besar. Gak bisa dibayangkan kalau kehidupan alam dunia ini tanpa adanya peran angin. Nanti kita bisa lihat kira-kira peran angin itu dalam kehidupan apa aja ya. Nah, betul, salah satunya itu. Kalau di dalam satu ayat dalam Al-Quran itu menyatakan bahwasanya angin inilah yang menggeser awan, sehingga awan-awan itu bergeser ke tempat di mana mau diturunkan hujan. Nah, dari situ aja kita bisa tahu bahwasanya angin itu diatur sama Allah gitu loh. Angin, kamu bawa awan itu ke Pamulang, kasih Pamulang hujan. Karena apa? Karena Pamulang udah 3 minggu kekeringan misalnya. Kayak gitu. Dengan kita memahami itu, insya Allah keimanan kita bertambah ya. Jadi semua ini diatur sama Allah. Ada yang ngatur. Even angin pun diatur gitu loh. Oke. Jadi angin itu sendiri, itu angin itu siapa sih? Makhluk Allah apa bukan? Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika orang-orang diterpa angin dalam perjalanan ke Makkah. Dia ada satu rombongan lagi jalan tuh diterpa angin terkencang. Saat itu Umar bin Khattab sedang melaksanakan haji. Angin tambah keras sehingga Umar berkata pada orang-orang di sekelilingnya, apakah riwayat yang sampai pada kalian mengenai angin? Nah, hebatnya orang-orang dulu tuh begitu. Ketika dia menemui sesuatu yang di luar kewajaran atau di luar kebiasaan atau di luar kendali dia, kalau sahabat Nabi itu enggak langsung, misalnya kalau kita jalan ada angin nih kencang banget, kita bawa misalnya bawa nampan isi makanan gitu, berantakan. Kalau orang biasanya langsung caci maki tuh, ya kan? Wah, angin nih parah banget nih angin ini, ya kan? Nah, kalau Umar bin Khattab sahabat Nabi beda mensikapinya. Begitu dia lagi jalan menuju Mekah ketimpa angin besar, dia nanya sama sahabat-sahabatnya, riwayat apa yang sampai kepada kamu tentang angin ini tuh? Jadi dia nyari, ini angin kencang banget kenapa sih? Udah ada belum berita dari Rasulullah, katakanlah begitu, riwayat mengenai angin ini. Nah, ketika Umar bin Khattab tanya itu, orang-orang bingung. Dia nggak ngasih tahu apapun karena emang nggak tahu, ya. Maka sampailah pertanyaan Umar mengenai angin itu kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengejar Umar, sebab sebelumnya Abu Hurairah berada pada bagian belakang dari rombongan. Kan kalau misalnya zaman dulu tuh perjalanan kayak satu kabilah gitu kan, ada leader, ada buntutnya. Nah, begitu Umar bin Khattab itu ada angin, dia mau nanya, nih ada yang udah tahu belum nih, ya kan? Udah sampai belum riwayat angin ini? Gak ada yang tahu. Yang tahu Abu Hurairah, dia ke depan tuh, dari barisan belakang dia ke depan. Terus Abu Hurairah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku mendapat kabar bahwa engkau bertanya tentang angin. Nah, dia sampai itu kepada si Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, angin adalah bagian dari ruh Allah. Ia datang dengan rahmat dan ia datang dengan azab. Ada dua. Kalau angin datang dibawa pesan dua, rahmat dan azab. Maka janganlah kalian memakinya, mohonlah kalian kepada Allah kebaikannya, berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Tuh. Jadi riwayat tentang angin yang udah didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah adalah seperti itu. Angin itu adalah bagian dari ruh Allah
dia datang dengan rahmat dan azab, bawa dua pesan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa, meminta kebaikannya dan berlindung daripada keburukannya. Jadi kalau misalnya, ini kan sunnahnya ya, kita lagi duduk-duduk di sini, tiba-tiba angin kencang, kayak model waktu lalu itu ada angin puting beliung ya di daerah Bogor kalau nggak salah. Apa yang kita harus lakukan? Kita berdoa minta diberikan kebaikan dari angin tersebut dan dihindarkan dari keburukannya. Lalu dari Safwan bin Salim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memaki angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Jadi kalau ada angin kencang sampai atap kita goyang-goyang, kita lihat disitulah kekuasaan Allah. Pakai angin aja atap kita bisa goyang, bahkan bisa kecopot. Ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Sunnahnya adalah berdoa saat itu. Untuk itu Imam Syafi'i berkata tidak dibolehkan bagi siapapun untuk memaki angin, karena angin adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan merupakan salah satu tentara di antara bala tentara Allah yang telah dijadikan sebagai nikmat dan sebagai malapetaka jika Allah menghendaki. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwasanya angin nggak cuma angin lewat. Angin itu ada yang nyiptain. Angin itu makhluk Allah dan termasuk bala tentaranya Allah. Kalau kata Allah bilang nih, Anda berlayar, dulu kan masih pakai itu ya, masih pakai layar, berlayar. Kata Allah, angin tuh bawa si fulan tuh dari titik A menuju titik B, didorong tuh pakai angin layarnya. Nah, jadi jangan kita memaki, tapi kita malah berdoa ketika ada angin yang cukup keras, katakanlah begitu ya. Nah, terus fungsi angin dalam Al-Quran, angin itu disebutkan 14 kali dalam Al-Quran pada 14 surat yang berbeda-beda. Angin dalam bahasa Arab disebut al-rih atau riyah. Salah satu surat yang menyebutkan angin adalah surat Ar-Rum ayat 48. Jadi Allah berfirman, coba saya cari dulu Ar-Rum ya. Ar-Rum ayatnya 48. Ar-Rum ayat surat 30 ya. Ayatnya 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahabam fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min hilalihi fa idza asaba bihi ma yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Jadi di sini bisa dilihat angin itu perpindahan udara dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Ya, angin itu yang menggerakkan awan. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai hujan, ya, siapa yang bawa hujan itu? Ya, angin. Ya. Jadi angin memiliki ragam dan jenis yang berbeda-beda sesuai perbedaan arah, kecepatan, kekuatan, dan tujuannya. Angin punya peran yang besar dalam mengadakan awan dan mendung, membantu proses awal pembentukan awan, mengakumulasinya, menaikkannya ke lapisan atas atmosfer, mengawinkannya dengan partikel-partikel yang berbeda, dan menjadikannya sebagai ion-ion listrik. Nah, ya, itu dikutip dari Mujizat Ilmiah Firman Allah karya Dr. Nadia Thoyaroh. Dua sifat angin dalam Al-Quran melihat
ayat ke-48 dari surat Rum tadi yang saya bacakan, ada dua sifat angin dalam Al-Quran. Yang pertama, angin yang dikirim sebagai rahmat dan kabar gembira akan datangnya hujan dengan tujuan untuk membangkitkan kehidupan di bumi dan menumbuhkan kebaikan. Yang kedua, angin yang dikirim sebagai musibah untuk menghancurkan kaum-kaum yang zalim. Jadi ada dua pesannya. Kalau angin datang, dia bawa rahmah dan dia bawa azab. Nah, dari aspek sains, sejumlah penelitian ilmiah modern ihwal peran besar angin. Sejatinya tugas angin dalam kehidupan sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran 14 abad yang lalu, sebelum ilmu geologi dan meteorologi menyikapinya. Jadi kalau tadi angin datang bawa dua pesan, kira-kira sifat angin sendiri di dalam Al-Quran itu apa? Yang pertama adalah angin itu menyerbukan tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Hijr ayat 22, Allah menyatakan bahwa angin berhembus untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ayat ini menjelaskan mengenai proses penyerbukan pada tumbuhan. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a fa askainakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi sifat angin yang pertama yang disebutkan dalam Al-Hijr ayat 22 adalah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Seperti kita pernah dapat pelajaran ini biologi waktu SMP ya. Penyerbukan itu dibantu oleh angin dan lebah, gitu ya. Ya, jadi dengan itu tumbuhan itu berkembang, memberikan buah dan segala macamnya. Ya. Yang kedua, angin sifatnya di dalam Al-Quran adalah pergerakan awan dan terjadinya hujan. Jadi kalau kita lihat tadi di Ar-Rum ayat 48, angin membawa berita gembira sebelum terjadi hujan yang merupakan rahmat dari Allah. Di samping itu, peran angin dalam pembentukan awan dan hujan juga disebutkan dalam Al-Hijr tadi ayat 22 dan Al-A'raf ayat 57. Jadi di Al-A'raf ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi yusliru riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat saban siqalan suqnahu li baladim mayyitin fa anzalna bihi ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke sesuatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu pengambil pelajaran. Jadi di sini angin itu adalah yang menggeser awan, membawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Seperti kita tahu, kalau ada hujan di Parung, kita bisa tahu dari mana? Hawanya dingin, ya kan? Hawanya dingin nih, hujan di Parung. Begitu kita belum hujan nih, arah angin ke sini, arah angin bawa hujan dari Parung ke Pamulang. Kita bisa tahu dari apa? Pertama, mulai di sebelah sana tuh kelihatan gelap. Kedua, kita bisa ngerasain angin dinginnya. Ya. Nah, itu yang disebutkan dalam Allah di Al-A'raf ayat 57, angin membawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Nah, jadi begitu ada orang katakanlah nih lagi macul, tinggal dikasih air nih di sawah, sambil dia nunggu, dia ngelihat langit, waduh sebelah sono udah mendung tuh, bentar lagi hujan bakal kemari. Alhamdulillah. Nah, itu berita gembira. Ya. Jadi angin yang gerakin awan
untuk menaruh hujan itu di mana yang harus diletakkan. Nah, itu semua diatur Allah. Nah, yang ketiga, sifat angin dalam Al-Quran adalah untuk pelayaran. Jadi di dalam Al-Quran angin dinyatakan mampu membantu manusia dalam menggerakkan kapal-kapal menuju negeri-negeri lain melalui jalur laut. Pernyataan ini ada di dalam surat Yunus ayat 22 dan surat Saba ayat 12. Saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwaladzi yusayyirukum fi bari wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wa jaraina bihim birhin tayyibati wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mauju min kulli makani wa zannu annahum uhtabihim da'awulaha mukhlisina lahuddin la in anjataina min hazihi lanakunana minasyakirin, yang artinya adalah dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi yang jelas adalah dipakai buat berlayar. Angin itulah yang membawa orang-orang zaman dahulu berlayar dengan kapal layar. Namanya juga kapal layar ya. Dibentangkan layarnya dan tertiup oleh angin. Di ayat ini juga diajarkan bahwasanya di dalam perjalanan laut dengan menggunakan tadi kapal layar, ketika di tengah-tengahnya mendapat gelombang yang cukup tinggi dan kita berasa dalam keadaan yang bahaya, pasti yang dilakukan pertama kali adalah kita berdoa. Pernah nggak ngelihat lagi berlayar di kapal tiba-tiba ada ombak gede, yang ada dia maki-maki tuh ombak? Nggak ada. Yang ada apa? Kita berdoa minta perlindungan dari Allah, diselamatkan dari bahaya ini, dari bencana ini. Sementara itu pasti orang-orang yang berdoa saat lagi kena gelombang besar, dia mempunyai statement bahwasanya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, itu statement orang-orang yang kalau misal di tengah laut, katakanlah nelayan deh, saya pernah lihat di Discovery Channel tuh, gimana orang-orang menangkap ikan yang banyak di tengah laut, samudra lepas. Nah, itu udah nggak kelihatan lagi yang mana yang laut, yang mana yang ini ya, karena nggak kelihatan tuh. Kadang ombak nutupin kapal, kadang kapal berada di atas gitu, dia ngeliat ombak ada di bawah, angin kenceng. Nah, biasanya kayak gitu deket sama Tuhan tuh, berdoa. Jadi yang pertama itu sifat angin adalah penyerbukan tumbuhan. Yang kedua adalah yang menggerakkan awan sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga pelayan. Yang keempat adalah angin itu bisa jadi tunggangan. Fungsi angin sebagai tunggangan pernah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi Allah menjadikan angin sebagai salah satu makhluk yang menjadi bagian dari tentara Nabi Sulaiman. Penetapan angin sebagai tunggangan Nabi Sulaiman merupakan hasil dari permohonan ampunnya kepada Allah karena kecintaannya terhadap kuda sebagai tunggangannya. Nah, jadi di surat Saba ayat 12, saya bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kamu tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi gini Pak,
Allah telah memberikan satu keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, anugerahkan aku satu kerajaan yang belum pernah engkau anugerah kepada yang lain sebelum aku, dan belum pernah engkau anugerahkan kepada yang lain sesudah aku. Itu Nabi Sulaiman permintaan, dikabulin sama Allah. Jadi pada satu saat Nabi Sulaiman itu sangat menggemari kuda, Pak. Jadi dia punya kuda-kuda terbaik di negeri itu, kuda-kuda terbaik. Dia senang sama kuda. Mungkin kalau sekarang sultan tuh bukan kuda ya, tapi koleksinya mobil mungkin ya. Nah, Nabi Sulaiman itu punya kuda bagus-bagus. Konon katanya jumlahnya itu ada 20.000. Saking senengnya dia sama kuda, Nabi Sulaiman itu kan orangnya dia tertib ya, berdoa tiap hari, tiap kali. Dia diberikan keistimewaan banyak. Saat itu karena senengnya sama kuda, dia lupa beribadah sama Allah. Jadi harusnya misalnya sore ini dia berdoa, dia lupa gara-gara asik main kuda. Tapi begitu dia sadar, nah ini bedanya manusia biasa sama nabi ini begini. Begitu dia sadar, waduh saya udah dilalaikan oleh kuda nih. Apa yang diperbuat? Dia suruh penggawa kerajaannya semua, tim-tim di kerajaannya, kumpulin tuh kuda-kuda, lalu dibunuh kudanya, dipotong kakinya, dibunuh. Supaya apa? Supaya saya tidak lalai lagi dengan ketakatan dengan Allah. Sampai segitunya. Nah, kalau kita kan enggak, kita lagi suka apa ya, udah sholat lewat, apa lewat kan begitu. Lagi nanggung nih, misalnya lagi seneng nih, lagi ngome motor misalnya, lagi ngome mobil misalnya, ya, atau ngome burung misalnya, ya, lagi pelihara burung, lagi asik-asiknya, lupa sholat, lupa apa kan sering tuh, pelihara ikan misalnya, ya. Nah, Nabi Sulaiman melihat itu sebagai satu kelalaian yang, waduh, dia nggak bisa dimaafin nih. Akhirnya kuda-kudanya dibunuh, Pak. Karena apa? Karena dia lalai kepada Allah saat itu. Apa yang Allah kasih ke dia? Melalui surat Saba ayat 12 ini, pengorbanan dia yang mengorbankan kesenangannya dia, kan dia memberikan apa yang dia cintai, yang dia sukai. Waktu itu kuda dia dibabat semua habis, supaya nggak ada lalai-lalai lagi saya. Sama Allah diganti dengan apa? Dengan angin. Jadi, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan waktu sebulan pula. Jadi itu angin bisa dikendarai sama Nabi Sulaiman. Saya nggak ngerti bagaimana caranya, tapi dia kalau mau inspeksi ke seluruh negaranya dia, dari satu titik ke titik lain, itu cepat banget, Pak. Orang lain naik kuda terhebat mungkin bisa perjalanan seminggu, dia cuma semenit mungkin, atau sejam mungkin, dibawa sama angin. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah, kalau kita mengorbankan apa yang kita sukai untuk ketaatan kita kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Intinya seperti itu, ya. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari sifat angin tadi? Ada 4 sifatnya. Jadi tunggangan, ya kan, dari jadi bahan untuk pelayaran, pergerakan awan juga sebagai berita gembira, dan juga menyerbukan tumbuhan. Kita lihat manfaat-manfaat yang terbaik udah kita lihat tadi. Kira-kira kita bisa belajar apa dari sifat angin? Kalau kemarin waktu air kan kita bisa banyak belajar. Air itu menyejukkan, jadilah pribadi yang menyejukkan buat orang lain. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari angin ini? Angin adalah makhluk Allah, dan angin merupakan anugerah untuk mensupport kehidupan manusia. Jadi ada sifat angin yang dapat kita petik. Yang pertama adalah dapat dirasakan meski tidak tampak, ya. Angin, nggak ada yang bisa lihat angin, tapi pasti bisa merasakan angin, ya.
Satu-satunya cara untuk membuktikan keberadaan angin adalah dengan merasakannya secara langsung. Pengen tahu angin? Nyalain kipas, itu angin tuh, ya kan? Kita nggak bisa lihat tuh angin, tapi saya bisa rasakan. Nah, bisa jadi sumber energi, luar biasa tuh, ya. Dan satu nasihat yang perlu diingat, meskipun tidak semua orang dapat mengapresiasimu atau melihat kehadiranmu secara jelas, tapi tetaplah memberikan hal yang terbaik. Cara tersebut jauh lebih bijak karena dapat memberikan banyak manfaat bagi orang sekitar. Jadi apa yang bisa kita petik dari sifat angin? Angin itu gak kelihatan tapi dirasakan. Ketika ada orang dalam satu komunitas, ya, melihat dan memiliki sifat seperti angin, dia nggak kelihatan, tapi jarang kelihatan, tapi kontribusinya jelas. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, memberikan keseimbangan terhadap alam, ya. Angin itu memberikan keseimbangan terhadap alam. Segala hal yang ada di bumi tentu memiliki fungsinya sendiri, termasuk dengan keberadaan angin. Meski bukan menjadi hal yang dapat dilihat oleh mata, tapi nyatanya angin memberikan banyak manfaat, ya. Seperti tadi saya pernah lihat di YouTube ada pembangkit tenaga angin, Pak, di daerah Sulawesi Barat kalau nggak salah, atau Tenggara, Sulawesi. Itu kayak kincir-kincir gede gitu, Pak, kayak di Amerika gitu. Ada ternyata di Indonesia, ya, luar biasa. Kayak windmolen begitu. Kalau windmolen kan pakai angin untuk ngegiling gendum, ya. Nah, kalau kita untuk membangkitkan listrik, luar biasa. Saya pikir kagak ada di Indonesia yang memanfaatkan tenaga angin, ternyata ada. Mengutip MSU Extension, angin memiliki kemampuan untuk membantu memindahkan banyak hal termasuk biji-bijian. Tadi ya, penyerbukan tadi ya. Serbuk sari yang mungkin berasal dari tanaman tertentu ternyata dapat tumbuh dengan baik melalui keberadaan angin karena tersebai sesuai dengan arahnya. Bapak pernah berpikir nggak, Pak, di belakang rumah kita di kampung itu banyak tanaman-tanaman di kebun, katakanlah itu. Padahal kita nggak pernah nanam, ya kan? Itu bibit datang dari mana? Angin yang bawa, Pak. Gitu. Angin yang bawa. Jadi untuk memindahkan benih-benih tersebut dibawa oleh angin. Dari poin tersebut manusia dapat mengambil hikmah. Salah satunya adalah tentang bagaimana caranya untuk dapat memberikan banyak hal bermanfaat untuk orang di sekitar, sehingga segala aspek kehidupan dapat berjalan dengan seimbang, selayaknya keberadaan angin yang dapat menjadi penyeimbang bagi alam. Pertama, sifatnya nggak kelihatan tapi kerasa, kita bisa contoh itu. Yang kedua, banyak fungsinya buat orang sekitar. Jadi kan umat yang terbaik adalah umat yang banyak memberikan manfaat, kan, ya. Jadi yang pertama adalah nggak kelihatan tapi kerasa. Yang kedua, banyak kasih manfaat. Yang ketiga, jangan menyepelekan angin sebab bisa berubah menjadi bahaya. Nah, kemarin kita juga kita bicara mengenai air, kecil jadi teman, gede jadi lawan. Angin juga begitu, Pak. Ada banyak jenis angin berbahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia, seperti angin topan, puting beliung, dan masih banyak lagi. Buang angin bahaya. Buang angin itu, ya kan? Itu sebenarnya buang gas, Pak, yang benar, bukan buang angin. Ya. Karena angin itu kan mengalir dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Kalau gas juga bentuknya rada-rada ini ya, rada-rada bisa kita rasakan juga, nggak kelihatan juga, tapi bisa kecium, Pak, ya. Jadi lebih tepat itu buang gas. Jadi intensitas angin yang tinggi ternyata dapat mencapai lebih dari 58 meter per jam, sehingga bisa membawa terbang banyak benda. Contohnya transportasi hingga menyebabkan kerusakan bangunan seperti dilansir National Weather Service. Nah, kalau kita lihat
video-video tentang apa namanya angin puting beliung, itu rumah banyak Pak disapu sama angin, besoknya roboh, ya kan? Atau pada keangkat semua atapnya, ya. Itu angin dalam kecepatan tinggi dan membuat putaran, turbulensi mungkin ya. Jadi menjadi sebegitu kuat. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari sifat ini? Angin itu bisa jadi berbahaya, ya kan? Kalau gede, ya kan, jadi bahaya nih. Nah, yang perlu kita ingat adalah tidak menyepelekan hal apapun. Jadi angin itu kalau misalnya lagi kecil kan, angin. Kalau misalnya gede, wah, angin topan kayak gitu ya. Jadi kita, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah jangan menyepelekan angin. Jadi jangan menyepelekan hal apapun. Yang bisa kita ambil dari sifat ini adalah jangan menyepelekan apapun, jangan menyepelekan usaha orang kecil, jangan menyepelekan kebaikan orang walaupun sedikit, terus begitu. Jangan menyepelekan, jangan menyepelekan. Jadi alasannya tentu karena melalui hal yang sederhana justru bisa berisiko menimbulkan banyak pahala apabila disepelekan, ya. Oke. Yang keempat, angin menjadi simbol bagi kesejukan manusia. Secara umum angin menyerupakan simbol untuk perubahan, kesejukan, pergerakan hingga relaksasi. Seperti dikutip dalam simbol Sage, tidak mengherankan bahwa banyak orang yang mempercayai interpretasi dari simbol tersebut. Jadi kalau angin itu menimbulkan kesejukan, kira-kira sifat apa yang bisa kita ambil? Berusaha untuk menjadi selayaknya angin, yaitu mampu memberikan kesejukan serta mampu menjadi bentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kalau ada orang yang punya sifat angin, dia ikutin sifat angin. Kalau dia dalam satu komunitas, ketika orang itu datang, komunitas itu berasa sejuk gitu. Nggak ada istilahnya, nggak ada fitnah, nggak ada kata-kata nggak baik. Sedikit-sedikit ngomporin boleh lah ya. Jadi terus mampu membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada orang masuk dalam satu komunitas itu menjadi berubah yang lebih baik, nah dia udah meneladani sifat angin. Yang kelima adalah angin dapat bergerak secara bebas. Secara umum angin bergerak dari area dengan tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Hal inilah yang kemudian membuat arah angin sebetulnya dapat ditebak jika diperhatikan dengan sesama. Melalui pergerakan angin tersebut ternyata ada satu filosofi menarik untuk diketahui. Angin dapat menjadi simbol dari kebebasan bergerak. Selayaknya manusia, maka ikutilah kata hati dalam menentukan arah kehidupan. Jangan sampai justru selalu terpengaruh dengan ucapan orang lain sehingga mempengaruhi kehidupan sendiri. Kalau angin itu bergerak secara bebas, kita juga, ya. Tapi harus ada panduan, yaitu itu tadi, ikutin kata hati. Jangan kita menjalani sesuatu ada pengaruh dari yang lain terlalu banyak. Pengaruh boleh kita ambil pelajaran, tetapi kita harus punya satu yang kita ikutin, yaitu kata hati kita. Yang mana kalau kita berkenaan dengan kebaikan, dengan ibadah-ibadah, kata hati kita selalu mengajak kita membawa ke dalam satu kebaikan, ya. Bebas bergerak, bebas memberikan manfaat bagi orang-orang. Pak Eri punya ilmu, bebas mau dikasih ke siapa aja. Dakwah itu nggak cuman tugasnya ulama-ulama doang, enggak. Setiap kita adalah punya tugas berdakwah walaupun sedikit. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan penilaian khusus sehingga itu dapat menambahkan poin kita di hadapan Allah nanti. Kebayang kalau orang nggak pernah mendakwahkan satu kebaikan, sementara pahalanya begitu gede ketika mendakwahkan kebaikan itu sendiri. Kita nggak pernah tahu Pak Eri. Begitu kita dihisab,
Ada tuh pahala-pahala. Kamu pernah ngasih tahu orang seperti ini. Kamu pernah ngasih tahu orang di masjid untuk begini. Mereka melakukannya, dapat pahala terus. Jadi bebas bergerak seperti angin. Supaya apa? Supaya kita punya tabungan pahala yang cukup besar. Ya. Yang terakhir adalah angin membawa kabar gembira. Seperti surat Al-A'raf ayat 57 tadi. Salah satu tugas angin adalah membawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat. Wa huwal ladzi yusilur riyaha busyram baina yaday rahmati. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Pelajaran yang bisa dipetik adalah jadilah pembawa berita gembira. Dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah orang yang selalu mengabarkan kegembiraan yang tidak baik ditahan dulu. Jika lau memang perlu disampaikan, maka sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Jadi angin ini mengajarkan kita juga untuk selalu membawa berita gembira, nggak pernah membawa berita hoax atau yang negatif, ya. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan satu informasi yang tidak baik, nggak langsung kita sebarin. Kita tahan dulu, kita lihat dulu manfaat kagak nih kalau kita sebarin, ya kan? Kita punya filter sendiri di dalam diri kita. Ketika pun harus disampaikan berita tidak baik itu, sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Kira-kira itu aja yang bisa kita pelajari dari angin, bahwasanya angin itu adalah makhluk Allah. Angin itu juga punya sifat kalau datang, yaitu membawa rahmat dan azab. Lalu sifat-sifat angin dalam Al-Quran adalah penyerbukan tumbuhan, pergerakan awan yang sehingga terjadinya hujan, sebagai sebagai support dari Allah untuk pelayaran, lalu sebagai tunggangan. Nah, ketika kita belajar dari sifat angin, bahwasanya angin itu tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan. Yang kedua, memberi keseimbangan terhadap alam. Yang ketiga, jangan pernah menyepelekan angin. Yang keempat, angin menjadi simbol kesejukan bagi manusia. Yang kelima, angin dapat bergerak secara bebas. Dan yang terakhir adalah angin membawa berita gembira. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan ketika ada angin, kita disunahkan untuk berdoa. Doanya apa, Pak? Nah, itu dia tuh. Pak, doanya apa, Pak? Saya lupa, Pak. Doa. Jadi intinya adalah doa tadi meminta rahmat, ada kebaikan ya. Sebentar saya cek dulu. Allahumma nafi'an kali. Kebaikan. Meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Coba kan. Allahumma ini asal kahiroha. Di share nanti. Enggak nyelipin soalnya saya. Allahumma as'aluka khairaha wa khaira wa fiha wa khaira wa ursilat bihi wa auzubika min syariha wa syari ma fiha wa syari ma usrilat bihi. Ya, artinya ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan pada tujuan angin ini dihembuskan, ya. Jadi kalau ada angin, kalau ada hujan beda doanya sendiri-sendiri. Oke. Jadi masuk. Saya pernah baca buku sejarah, Pak. Ketika salah satu raja di kerajaan Jawa itu ditanya, apa musuh Anda paling besar yang membuat Anda nggak bisa action gitu. Dia bilang masuk angin. Angin itu nggak kelihatan tapi bisa mematikan. Itu kata mereka. Ya. Jadi kalau ada satu raja yang mau perang tapi dia masuk angin, dia nggak bisa perang.
Gitu loh, masuk angin tuh. Angin dia kan kecil ya, tapi bisa bikin orang sakit. Iya. Dari mana yang dia berasa dingin? Nah, disitulah angin. Oh ya, saya tadi ada doa ketika angin kencang, Allahumma ini as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha, ya. Oke. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan angin ini serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Allahumma ini as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Nah, coba dihafalin. Jadi kalau kita ada angin kencang lagi atau rumah kita lagi gubrak, ya jangan kita maki-maki itu angin. Kira-kira itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ya, tentunya angin itu memang kalau secara fisik, secara alam itu menggerakkan dari udara yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Betul. Timbul angin itu. Ya, jadi gini. Angin itu membawa sesuatu dari poin A ke poin B, gitu ya. Angin itu bergerak. Bergeraknya dari mana? Tadi pergerakan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi kalau angin, Bapak pernah naik gunung, makin ke atas kan makin, ya kan, ya kan, karena oksigennya makin rendah, ya kan? Terus Bapak pernah naik pohon yang tinggi nggak? Saya pernah waktu itu lagi kecil naik pohon rambutan, Pak. Kebetulan rambutan saya lumayan tinggi. Pas sampai saya di paling tinggi itu goyangannya kencang banget, Pak. Pikir saya, itu pohon segitu gedenya aja bisa goyang, Pak, sama angin, Pak. Bapak kita lihat kan kemarin hujan angin di Ciputat di mana gitu kan, sampai kecabut akar pohon, ya kan? Luar biasa angin itu, ya. Jadi kalau kita lihat dari angin yang bergerak, maka ya kita jangan diem aja, bergerak, ya. Sampaikan kebaikan, ya. Sampaikan dakwah walaupun hanya satu ayat, ya. Dan jadilah orang-orang yang punya kepribadian dari baiknya angin. Kira-kira itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kaji kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.